Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, aloha, Gabut Go hadir lagi. Om Gabut kali ini bagiin cerita horor ala channel Gabut Go. Cerita horor santuy biar nggak serem-serem amat sampai ke bawah mimpi. Dan ingat, dilarang baper dengerin cerita or candaan Om Gabut. Yang baperan skip aja deh, jangan dengerin nih channel. Sebelumnya, kalau kalian berkenan, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share. Terus kalau nggak mau ketinggalan cerita-cerita dari Gabut Go, aktifin tuh notifikasi atau tanda loncengnya. Dan jangan sungkan buat tinggalin komentarnya. Thanks. So, nggak perlu berlama-lama, ini Om Gabut mulai kisah horor versi channel Gabut Go. Check it out. Judul cerita horor kali ini adalah Jadi Penumpang Tayo Setan. Cerita berikut adalah cerita pengalaman nyata dari salah satu teman Om Gabut, sebut saja Dian. Dian aslinya dari Kota Kembang, Bandung, dan sayangnya si Dian udah nggak jomblo lagi nih, jadi nggak bisa Om Gabut kondisikan. Aduh, oi, fokus, jangan ngebacot nggak jelas. Next, ceritanya si Dian pas waktu kuliah tahun 2018 silam, waktu Dian mau pulkam, liburan semesteran nih ceritanya. Dian kuliah di Jakarta waktu itu, dan mau pulkam ke Bandung. Kebiasaan si Dian mau pulkam ya pakai Tayo, ya bus maksudnya, nggak usah ribet naik pesawat segala, tinggal nongki cantik di halte, udah tuh si Tayo datang nyamperin. Biasanya Dian sih sore kalau mau pulkam, tapi gara-gara ada something di rumah kontrakannya, jadinya Dian agak kemalaman pulkamnya. Tapi dia nanteng aja sih dalam pikirannya, Tayo malam jurusan ke Bandung, mesti ada aja yang lewat. Singkat kisah, Dian udah sampai nih di halte yang biasanya tempat dia mantengin si Tayo ke Bandung. Dan waktu itu jam udah nunjukin jam 9 malam. Dian duduk manis tungguin Tayo lewat sambil dengerin musik dari HP-nya. Sedikit risau, udah 30 menit nih mantengin si Tayo nggak nungul-nungul juga. Si Dian udah nggak karuan rasa. Bangkit dari duduknya, Dian celingak-celinguk mantauin jalan. Ya walaupun nggak guna juga aksi Dian tadi sih, daripada nggak ada kerjaan aja kayaknya. Pas Dian baru duduk balik celingukan, malah si Tayo yang dipantengin datang cuk, berhenti tepat depan Dian yang baru nempelin pantatnya di kursi halte. Muka Dian yang bete jadi cerah lagi. Alhamdulillah, kata Dian dalam hati. Tengok Tayo idaman hati udah tiba menghampiri. Alah, sok puitis gua. Next, mau kemana Neng? Tanya kernet Tayo nanyain Dian. Kemana-mana hatiku senang bang, jawab Dian kemudian. Akhirnya mereka berdua gelut deh. Alah, ngaco aja ya ampun. Jadi gini, ke Bandung bang, jawab Dian. Abang kernet tadi langsung nyuruh dia naik sambil ngomong dengan mimik wajah dan pandangan datar. Ini bus malam terakhir yang ke Bandung ya Neng. Terus si Dian ho-ohin aja, nggak peduli omongan tuh abang kernet. Di dalam Tayo, Dian ambil posisi duduk di kursi bagian tengah. Udah jadi kebiasaan dia sih emang katanya. Barang bawaan Dian cuman satu tas ransel doang, toh cuman pulkam bukannya pindahan. Kondisi di dalam Tayo tersebut lumayan lengang, nggak terlalu banyak penumpangnya. Dian lihat kursi belakang banyak yang nggak terisi. Dian duduk di samping jendela, dan di samping Dian duduk seorang emak-emak. Kata Dian sih umurannya sekisaran 30-an gitu, cuma duduk diam dengan tatapan lurus ke depan. Males mikir Dian tuh emak-emak liatin apaan, bodo amat. Kemudian Dian lanjut dengerin musik di HP-nya sambil berusaha tidur, nggak lupa pakai headset biar nggak ganggu penumpang yang lain. Cerita pun berlanjut. Si Tayo melaju dengan kecepatan sedang. Dian ternyata nggak tidur juga. Dia malah asik tengokin pemandangan di luar via jendela Tayo sambil dengerin musik yang katanya masih ada kendaraan yang lalu lalang malam itu. Asik tengokin pemandangan di luar, samar-samar hidungnya Dian nyium aroma terbakar kayak bau gosong gitu dari dalam Tayo. Auto ambiar lamunan Dian. Langsung aja Dian nggak fokus lihat pemandangan malam di luar dan langsung arahin pandangannya ke arah dalam Tayo. Dia tengokin dari depan sampai belakang, kali aja ada yang ngerokok. Tapi nggak mungkin pikir Dian, nih Tayo dilarang ngerokok soalnya full AC gitu loh. Bang kernet mesti kasih tindakan kalau ada penumpang bego yang ngerokok dalam Tayo full AC. Tapi Dian nggak tengok abang kernet itu, masih duduk santuy aja di kursinya, itu nggak jauh dari kursi Dian. Ditengoknya emak-emak di sampingnya, posisinya masih sama kayak pertama tadi, nggak ada perubahan. Sikap tuh emak-emak woles aja kayak nggak ngalamin apa yang Dian rasain. Tapi nggak lama bau terbakar itu hilang begitu aja. Pikir Dian bau terbakar itu dari arah luar yang masuk ke dalam. Positive thinking dulu ya kan, walaupun aslinya nggak gitu.
Next, nggak kerasa udah 1 jam perjalanan. Dian masih nggak bisa tepar juga, malah yang ada rasa gelisah nyelimutin batinnya. Tumben-tumbenan bisa nggak keruan rasa pas pulkam kali ini. Akhirnya Dian beraniin diri buat ngajak ngobrol sama mak di sampingnya buat ngurangin rasa gelisahnya dan bete selama perjalanan. Ditengoknya si emak-emak di sampingnya dulu sebelum memulai obrolan. Masih sama posisinya dari awal sampai sekarang. Kok bisa ini emak-emak tahan duduk gitu-gitu aja, kata Dian dalam hati. Lihat yang kayak gitu, Dian ngurungkan niatnya buat ngajak ngobrol si emak-emak tadi. Kayaknya akhirnya tuh Dian ngerasa serem gitu loh sama si emak-emak itu. Kemudian Dian menegakkan badannya biar bisa nengokin sekitar, liatin para penumpang Tayo yang lain sih niatnya. Tapi nggak ada yang aneh. Penumpang yang lain lagi pada duduk manis, namun senyap tanpa obrolan. Lagi asik dalam pikirannya sendiri, tiba-tiba Dian kembali dikejutkan dengan aroma terbakar. Lebih pasnya bau gosong, yang kali ini lebih pekat menyengat indera penciumannya. Rasanya seperti sumber bau itu sangat dekat sama dirinya. Lebih tepatnya, itu sumber bau gosong ada di samping kirinya, tepat tempat si emak-emak duduk. Hayo lo. Refleks kan, si Dian nengok ke kiri tempat si emak-emak tadi, dan alangkah kagetnya Dian lihat sosok si emak-emak itu udah berubah. Nggak berubah jadi gadis perawan lagi yang jelas ya. Jadi itu emak-emak kulit wajahnya berubah jadi hitam gosong. Dengan jelas Dian lihat kulit wajahnya berkeriput melepuh kayak bekas luka bakar gitu. Kulit kepala bagian kanan si emak-emak itu separuh melepuh, jadi nggak ada rambutnya lagi. Separuh wajah aja ditampakin udah serem, apalagi full face. Mungkin si emak-emak itu sadar lagi diperhatiin Dian, langsung deh si emak gosong itu menoleh ke arah Dian. Nah, Dian yang sudah takut plus panik duluan dengan penampakan pertama separuh wajah tadi, malah makin nambah takutnya. Gimana nggak takut lah, Dian ditampakin full face si emak tadi. Kali ini biji mata tuh mama nggak lengkap, alias yang kanan ada, yang kiri nggak ada. Bagian wajah sebelah kirinya udah nggak ada lagi kulit yang nempel, jadi cuma kelihatan tengkoraknya gitu. Apes bener loh Dian, asli dah. Nggak berhenti sampai situ aja, kayaknya si emak gosong itu pengen nambah damage sama Dian kali ini. Si emak itu tersenyum, lebih tepatnya menyeringai sama Dian. Kalau yang senyumin normal sih mesti si Dian balas senyum balik ya kan. Nah yang kayak gini bukannya disenyumin balik, yang ada si Dian bergidik ngeri dan teriak sejadi-jadinya. Tapi hebat nih, Dian nggak pakai acara pingsan. Bravo Dian. Dian waktu itu posisinya kan dijepit tuh, maksudnya tuh di kirinya ada si emak setan gosong, di kanannya ada jendela si Tayo. Jadi Dian ini udah nggak bisa kemana-mana. Cuma waktu itu kata Dian dia nggak habis akal walaupun lagi dalam keadaan takut. Saat itu Dian sigap berdiri, terus loncat ke bangku belakang yang katanya Dian emang bangku belakang posisinya lagi kosong. Dipikirnya udah safe, tapi bohong. Saat Dian berlari ke arah depan Tayo, tempat si abang kernet, Dian dikejutin ada yang mencengkram pundaknya. Jadi waktu itu pas Dian lari langsung stop itu. Sigap nengok ke arah belakang, mau tahu siapa yang pegang pundaknya. Kali aja kan dipikir Dian itu si setan emak gosong yang pegang. Tapi bukan, kali ini si abang kernet lebih tepatnya. Lebih tepatnya tuh setan kernet. Why? Tampilan si abang kernet itu ternyata 11-12 aja sama emak gosong tadi. Aduh Dian, udah jantuh ketipa tinja pulau kau ini. Tengok yang begituan, Dian refleks teriak plus nepis tangan si abang setan kernet. Believe it or not, kata Dian, sewaktu dia nepis tuh tangan, mah lepas tangan tuh kernet setan, anjir. Apa nggak triple damage-nya? Tapi Dian tetap nahan diri biar nggak pingsan. Mikirnya mau keluar aja dari dalam Tayo, udah nggak kuat lama-lama ngadepin dua setan gosong. Pikir Dian mulai dari penumpang dan kernetnya udah setan. Jadi si supir Tayo mesti nggak lain nggak bukan setan juga ya kan? Jadi ya udah nih, nggak usah pakai teriak sama si supir buat suruh berhentiin si Tayo. Dian malah gebrak pintu Tayo aja buat buka tuh pintu, dan nggak pakai susah kebukanya. Jadi santuy aja tuh pintu tiba-tiba kebuka gitu loh. Tapi ini dilema lagi, soalnya posisi Tayo dalam keadaan bergerak, cuman nggak terlalu cepat. Tapi Dian udah kadung takut. Akhirnya nekat nih, Dian mantepin hati, wajib keluar dari nih Tayo setan gimana pun caranya. Dan akhirnya Dian milih beraniin diri buat loncat turun aja. Mau gimana lagi? Jadi si Dian baca bismillah dalam hati, ngitung nih 1, 2, 3, hoplah.
Dian beneran loncat cuy. Posisi jatuh Dian jelas di aspal yang pasti nggak ada pompunya. Tapi bodo amat ya kan. Yang penting bisa check out dari itu tayo setan, dan alhamdulillahnya Dian bilang nggak ada kendaraan lewat di arah sebaliknya. Jadi masih aman tuh nyawa yang cuma satu. Kebetulan posisi jatuh atau lompat itu pas di seberangnya ada warung yang waktu itu masih buka dan ada orang-orangnya, dan orang-orang yang ada di warung itu ngelihat si Dian itu juga. Jadi auto panik juga tuh orang-orang warung lihat ada cewek loncat dari bis, terus rebahan pula di tengah jalan kayak pantai gitu aja dibuatnya tuh aspal. Nggak lama Dian ditolongin langsung sama orang-orang yang ada di warung tersebut. Nggak pakai banyak tanya tuh orang yang nolong, ambil tindakan dulu daripada nanya-nanya nggak jelas. Jadi langsung gercep gitu loh, mapah Dian menuju warung yang ada di seberang jalan. Dan penglihatan sekilas si Dian, tayo setan itu perlahan-lahan menghilang dalam cahaya remang jalanan malam. Alhamdulillah, dalam hati Dian berucap, masih diberi keselamatan sama Allah malam itu. Tamat. Jujur nih ya, Om Gabut ngerasa dikit penasaran apa yang terjadi setelahnya. Cuman Dian sebagai narasumber nggak jelasin lebih jauh lagi. Trauma mungkin ya, mungkin aja sih. Ya nggak maksa juga sih, cuman moga-moga nggak koit jadi setan penasaran aja gara-gara cerita yang nanggung. Nauzubillah min dzalik deh ya. Nah, semoga kalian yang dengar kisah horor ini sedikit banyaknya jadi terhibur. Nggak lupa Om Gabut terus ingetin di masa pandemi Corona della Vida ini, kalian terus ikutin aturan prokes atau protokol kesehatan yang udah dikasih tahu. Jangan kendor, biar kalian udah pada divaksinasi. Keluar rumah maskernya dipakai cuy, jaga jarak yang dianjurkan. Gua doain semoga kalian tetap diberi kesehatan selalu, biar tetap bisa dengerin cerita-cerita dari Om Gabut via Gabut Go Channel. Sampai jumpa di lain cerita dan kesempatannya kawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.